Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali walaupun hanya sekedar suara dan video. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia, juga dengan keteguhan iman yang cukup. Hari ini kita akan bahas dan sharing bareng tentang sesuatu yang relate tapi nggak bikin kita pusing. Dan mungkin ini juga bisa sebagai nasihat untuk teman-teman semua biar tetap positive thinking ke Allah apapun yang terjadi ke diri kita, yaitu tentang gimana sih caranya biar kita tetap teguh iman walaupun sedang diterpa badai ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja. Mungkin hidup di dunia emang gak melulu soal duit, gak melulu soal isi dompet, tapi realitanya, kenyataannya kita sebagai manusia hidup di dunia tetap butuh uang dan isi dompet untuk kehidupan sehari-hari. Dan kita semua tahu kalau ini bukan sekadar angka. Ini tentang stres yang gak bisa kita ungkap ke siapa-siapa. Tentang rasa malu pinjam ke sana ke sini. Tentang pengorbanan diem-diem buat kita gak makan supaya anak kita bisa terus sekolah dan lain sebagainya. Tentang pura-pura kuat padahal hati remuk karena gak bisa bahagiain orang tua, pasangan, bahkan diri kita sendiri. Aku gak datang bawa solusi instan, tapi hari ini izinkan aku untuk duduk bareng kalian, bukan sebagai orang yang lebih tahu, tapi sebagai teman sesama hamba Allah, yang juga pernah merasa nyaris kehilangan segalanya. Kita sebagai manusia sering salah paham, seolah kita hidup susah itu karena Allah ngejauh dari kita, Allah ngejauhin kita. Padahal bisa jadi justru sebaliknya, karena Allah itu maha cemburu. Dia cemburu saat kita terlalu bergantung sama dunia, cemburu waktu kita lebih percaya uang daripada doa. Makanya kadang Allah bikin dompet kita itu kosong, supaya kita tuh ingat kalau yang ngasih isi dompet itu bukan bos kita, bukan usaha kita, tapi Allah. Allah lah yang udah kasih. Ada hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, andaikan kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka sungguh kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Pagi hari keluar dalam keadaan lapar, dan sore hari pulang dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmizi. Lihat kan, udah dengar bahwa burung gak bawa peta, gak punya tabungan, tapi burung percaya bahwa Allah akan mencukupi semua kebutuhannya. Dan Allah cukupkan hari itu juga. Aku paham kok, emang kadang ketika ekonomi kita hancur, ketika ekonomi kita gak baik-baik aja, rasanya kita tuh pengen berhenti aja, pengen mensudahi semua yang kita udah lakukan dengan capek. Pengen tidur aja, kita mager, dan kita gak pengen mikir apapun selain nyenengin diri kita. Kita pengen kabur aja rasanya dari semua yang harus kita tanggung di hari itu juga. Tapi tahu nggak, dalam Islam diam itu bukan jalan keluar. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling dicintai Allah, tapi beliau tetap kerja keras. Bahkan beliau jalan berhari-hari untuk berdagang ke Syam. Ketika dakwahnya beliau juga ditolak, dihina, disakiti, beliau tetap melangkah. Karena beliau tahu bahwa rezeki itu akan datang bukan untuk yang diam, tapi untuk yang mau bergerak dan mau tetap berusaha dengan sabar. Kita hidup di zaman scroll media sosial. Teman liburan ke luar negeri kita lihat postingan mobil baru, kita lihat postingan rumah KPR lunas, kita lihat postingan anak-anak udah sekolah di sekolah yang bagus lah ya. Sedangkan kita lagi mikir mau makan apa besok. Tapi Allah nggak menilai dari seberapa cepat kita sukses, tapi Allah menilai bagaimana kita tetap sabar di fase sulit kita. Allah tahu kok kalau kita tuh iri sama kehidupan orang lain, tapi Allah juga tahu kalau kamu itu nggak akan nyerah, dan itu cukup buat Allah sayang sama kamu. Ekonomi yang seret, ekonomi yang nggak baik-baik aja bukan berarti kita itu miskin. Kadang Allah itu cukupkan kita lewat hal lain, lewat keluarga yang sehat, anak yang sangat nurut, tetangga yang peduli sama kita, dan hati yang masih bisa tersenyum walau sedang luka,
Kita harus tahu bahwa itu semua adalah rezeki, dan kita sering lupa karena dunia sering banget ngajarin kita bahwa bahagia sama dengan isi saldo rekening. Dan sekarang mulai dengerin baik-baik. Ini cuman babak yang harus kita lewatin semuanya supaya kita itu bisa naik level yang lebih tinggi, yang lebih bagus menurut Allah. Allah nggak akan biarin kita itu terpuruk selamanya. Asal kita tahu bahwa ketika kita menjaga salat kita masih percaya kekuatan istighfar kita masih punya harapan, doa-doa kita, masih mau bekerja keras, tetap berusaha, maka tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Dan teman-teman harus ingat selalu ayat ini. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka dia akan diberi jalan keluar dan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Surat At-Talaq ayat 2-3. Mungkin kalau hati kita lagi ngerasa gagal, kita lagi nggak tenang, itu bukan kita satu-satunya yang ada di dunia ini yang merasa seperti itu. Kalau kita hari ini nangis sendirian, yakin Allah itu nggak akan tinggalin kamu. Justru kita itu sedang dilatih saat ini untuk lebih kuat, lebih sabar, dan lebih tegar. Mungkin kita juga kadang ngerasa kalau orang-orang tuh nggak ada yang ngertiin kita. Tapi kita perlu tahu bahwa Allah tahu kamu dalam keadaan apapun dan Allah nggak akan tinggalin kamu. Semoga setelah mendengar nasihat-nasihat ini, kita bisa selalu dimudahkan oleh Allah setiap kesulitan kita. Dan Allah juga selalu kasih hati kita luas biar kita tetap sabar, dan Allah bisa kasih kita senyum setiap hari. Bukan karena dompet kita penuh, tapi karena hati kita penuh dengan Allah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.